dari FAI, Bu. Oke, Nida ya? Dida. Dida? Iya. Oke, Dida silakan Dida. Bentuk kesetaraan gendernya itu banyak banget, Bu. Bentuk ketidakadilan maksudnya? Iya, maksudnya ketidakadilan itu banyak banget. Ya, kayak misalkan dari awal itu kan dia bangun tidur ya, itu suami istri, tapi yang lebih dominan itu malah istrinya, ya kan, semuanya. Kayak cara dia memasak, terus dia mengurus anak-anaknya. Sedangkan suaminya gitu ya, maksudnya suaminya hanya bantu tapi sekedarnya. Terus juga itu kan anaknya ada cewek cowok ya, Bu. Anaknya cewek cowok. Nah, yang cowok itu tidak dibebankan untuk membantu orang tuanya, tapi yang perempuan itu lebih kayak membantu orang tuanya terus. Sama yang tadi dia lagi Bu, menggarap yang tadi sawah. Itu kan sedangkan yang wanita itu hanya menggunakan alat yang sederhana, dan laki-laki itu malah menggunakan alat mesin gitu, Bu, teknologinya lebih canggih. Sama terus gaji itu yang wanita gajinya lebih sedikit, Bu, daripada yang laki-laki gitu, Bu. Sama kalau wanita kan tadi juga dia digodain juga kan sama bosnya, tapi dia menolak, Bu, mungkin karena dia kan udah tahu ya dia punya suami. Tapi yang suaminya itu malah menggoda wanita yang lain. Itu, Bu, ketidakadilannya. Oke, baik. Tepuk tangan ya buat Dida ya. Terima kasih Dida. Oke, yang lain selain Dida siapa? Bu. Kenapa? Siapa selain Dida yang mau ngasih tanggapan? Saya, Bu. Indar. Oke, Indar silakan. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, bentuk ketidaksetaraan gendernya itu banyak banget. Itu lebih dominan kepada perempuan, yang dimana kan pekerjaan rumah tangga itu tidak seharusnya hanya dilakukan seorang perempuan ya. Tapi di film di situ sangat tertera bahwasannya ini bagian perempuan dan ini bagian laki-laki. Jadi dominan urus rumah tangga yang seharusnya itu seorang laki-laki pun bisa ambil alih, kayak memakai baju buat anaknya gitu. Nah, tapi di situ lebih ke istrinya. Jadi istrinya semua pekerjaan rumah tangga itu istrinya yang semuanya itu dilakukan sama istrinya, sedangkan suaminya itu hanya dia bekerja di luar, dan ketika balik pun kayak nggak mau tahu gitu. Seharusnya kan dia bisa gitu, maksudnya setidaknya ngambil alih buat tidurin anaknya lah gitu, kalau enggak pakai baju atau suapin, enggak. Jadi arahnya tuh lebih ke dominan, enggak, kesetaraannya tuh lebih dominan ke perempuan gitu, Bu. Baik, terima kasih. Selain Indar, siapa lagi? Saya, Bu. Siapa nih? Saya. Oh, Zahra. Ya, silakan Zahra. Kalau dari video tadi yang ditayangin, kayak banyak banget ketidakadilannya. Contohnya suami cuman kedudukannya cuman kayak udah mencari nafkah, tapi untuk pekerjaan rumah mungkin cuman istri aja gitu. Terus nggak mau ikut membantu yang istrinya lagi mungkin ribet urusan rumah tangga, terus kerja juga, kayak gitu, Bu. Kayak gitu sih menurut saya, Bu. Oke. Pertanyaan kedua saya. Kejadian yang terjadi dalam video tadi sebenarnya kejadian nggak sih dalam kehidupan nyata kita sehari-hari? Saya mau tanya, Mia, gimana pendapat Mia? Nanti habis Mia Lilis ya, kemudian habis Lilis saya mau ke Dwi. Mia gimana? Mia, Lilis, lalu Dwi. Iya, Bu. Dari pandangannya sendiri, hal yang tadi ada di film yang udah diputarin sama Ibu itu tergambar gitu di kehidupan sehari-hari, bahkan gitu kan. Bahkan di lingkungan rumahnya di Pria pun sama gitu. Untuk kegiatan kayak gitu tuh antara perempuan dengan laki-laki itu beda banget gitu. Bahkan kalau misalkan ini laki-laki itu lebih disanjung gitu dibanding perempuan gitu. Jadi antara perempuan sama laki-laki kadang ini banget ketimpangan gitu, banyak ketimpangan sosialnya antara perempuan dengan laki-laki gitu.
dari perempuan banyak kegiatan yang dilakuin tapi kayak nggak dihargain gitu, tapi untuk laki-laki sedikit yang dilakuin tapi dia lebih dihargai gitu, Bu. Ini mantap nih statementnya Mia. Banyak yang dilakukan perempuan, tetapi sedikit penghargaan, sedikit yang dilakukan laki-laki, tetapi banyak penghargaan. Oke, gimana kalau menurut tadi saya nunjuk siapa ya tadi? Abis Mia saya nunjuk siapa? Sebelum ke Dwi tadi saya nunjuk Lilis. Oke, gimana Lilis? Menurut Lilis? Kalau menurut saya juga di lingkungan sekitar saya juga seperti itu, Bu. Jadi Di itu ada sekitar saya atau dalam keluarga? Keluarga saya. Iya, dalam keluarga bisa. Oke, nggak usah dalam mau keluarga. cerita karena itu kejadian sehari-hari gitu. Oke, silakan. Iya, jadi biasanya kalau anak perempuan itu suka lebih direndahkan lah daripada yang anak laki-laki. Biasanya kalau anak perempuan itu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau anak laki itu pasti di-support gitu. Suka lebih di-support yang anak laki daripada yang anak perempuannya gitu, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang ke tadi saya nunjuk siapa ya? Tadi saya nunjuk siapa yang ketiga? Abis Lilis? Tadi saya habis nunjuk Lilis, nunjuk siapa? Dwi. Aduh Dwi, jangan ini dong kameranya, jangan ditutup. Wi. Ya kan betul kan ini saya minta Dwi kan? Pendapat Dwi. Gimana Dwi? Gimana Dwi? Maaf Bu, tadi suaranya putus-putus. Oke, dari video tadi, gimana pendapat Dwi? Apakah itu hanya ada dalam cerita video saja, atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu gitu? Gimana menurut Dwi? Silakan Dwi. Kalau menurut saya, dalam kehidupan nyata juga terjadi kayak gitu Bu. Ya, jadi alasannya kenapa sering terjadi kayak gitu karena biasanya perempuan itu lebih kayak ditugaskan untuk mengurus keperluan rumah gitu-gitu Bu. Sedangkan kalau pria biasanya hanya ditugaskan untuk kerja di luar. Oke, ya, terima kasih. Nah, teman-teman, sebenarnya kan materi kita hari ini tentang seks dan gender ya. Kalau dari film tadi, apa sih yang disebut sebagai seks? Apa sih yang disebut sebagai gender? Siapa mau bicara? Mustika. Siapa? Ibu, saya izin menjawab, Bu. Eka, oke, silakan Eka. Ya, kalau pengertian seks itu kan secara bahasa itu tentang kondisi biologis. Kalau pengertian singkatnya sih seks itu lebih ke jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan gender itu sebagai pengertiannya sikap atau perilaku yang sudah mendasar sesuai dengan kondisi dan tempat di lingkungan tersebut, Bu, seperti itu. Yang bisa dirubah itu seks atau gender? Kenapa, Bu? Yang bisa diubah itu seks atau gender? Gimana Zahra? Zahra. Saya, Bu. Oh, Zahra udah ya? Udah. Salma deh, Salma, gimana Salma? Yang bisa diubah itu seks atau gender, Salma? Kalau yang bisa dirubah itu gender, Bu. Karena kan kalau misalkan seks itu yang udah diciptakan, yang udah diciptain dari Tuhan. Kalau misalkan gender itu faktor dari lingkungannya, Bu. Yang diciptakan dari Tuhan apa misalnya Risma? Dan apa yang dari lingkungan Indar Maya? Saya mau jawab, Bu. Yang diciptakan dari Tuhan itu seperti jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Terus seperti
eh, kromosom kita itu bawaannya tuh dari orang tua kita gitu. Itu kan sudah terbawaan dari lahir dan diciptakan dari Allah. Gitu. Kalau Indah gimana? Apa yang dari sosial, Indah? Silakan Indah. Kenapa, Bu? Aduh, Indah. Kalau yang dari sosial, kan tadi disebut dari Tuhan, yang satunya adalah karena kondisi lingkungan, kondisi sosial, kondisi masyarakat. Nah, contohnya apa, Indar? Dari film tadi juga udah ada ininya, udah ada contohnya. Kalau dari ini mah, kalau dari sosialnya lebih ke perilakunya, Bu. Misalnya? Kalau dari segi perilakunya kan kayak laki-laki menyerupai perempuan. Jadi kayak dari segi bahasanya gitu. Jadi kayak lebih fashion show bahasanya. Enggak, yang dari film tadi aja. Mana yang disebut sebagai gender dari film tadi? Ibu, saya mau coba jawab. Oke, silakan. Kalau menurut saya gender itu kan lebih ke sifat ya, sifat perempuan ataupun sifat laki-laki yang lebih mendominan. Jadi kalau sifat laki-laki lebih dominannya mungkin keras, kalau perempuan sifatnya lebih dominannya ke lembut, penyayang. Kalau menurut saya sih, dari saya gender itu lebih ke situ, Bu. Baik, terima kasih. Ini Didah atau Uci? Uci Uci dari ya? Ibu berdua karena HP-nya habis baterai. Oke, iya Uci, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Mari kita lihat PowerPoint-nya ya. Saya akan tampilkan. Ibu, maaf, Ibu nggak ada tanya. Oh ya ampun. Jadi benar ya yang disebut teman-teman tadi, yang disebut sebagai seks adalah ketika manusia lahir itu yang menjadi penanda sebagai wujud dia sebagai perempuan atau dia sebagai laki-laki. Ya, ini adalah suatu pemberian dari Tuhan yang tidak bisa diubah. Persis ketika bayi baru lahir, kemudian orang bisa tahu ini laki-laki, ini perempuan karena jenis kelaminnya. Itu disebut sebagai seks dan itu kodrat. Jangan keliru dengan gender. Nih, titik tekannya dia given dari Tuhan, ya, sebagai given dari Tuhan gitu. Nah, bedakan dengan nanti ada gender di bawah. Ini adalah seks tadi, jenis kelamin biologis. Laki-laki itu punya ini dan punya potensi untuk ini. Kalau perempuan ini. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas, Bu. Oke, jelas. Nah, ini adalah gender.
ada asumsi, ada harapan, ada tanggung jawab, ada kesempatan yang kemudian mengkotak-kotakkan antara perempuan dan laki-laki. Yang tadi tergambar dalam film, semua ya, masak, ngurus anak, bekerja itu perempuan. Semuanya dikerja perempuan. Laki-laki itu hanya kerja dan bermalas-malasan di rumah. Di rumah dia nggak ngapa-ngapain kan suaminya. Ada film yang pertama. Kecuali dalam mimpinya si istri. Kalau dalam mimpinya si istri, istrinya mau suaminya itu terlibat. Tapi dalam kenyataannya suaminya tidak terlibat pekerjaan rumah tangga sama sekali. Itu disebut sebagai gender. Nah, gender tadi itu, ini ya perbedaannya. Pembedaannya itu kelihatan nih. Mohon dipahami baik-baik. Perempuan dan laki-laki. Ketika dia sifatnya disifati dengan perempuan itu feminin, laki-laki maskulin. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang perkasa dikit dibilang tomboy. Kalau ada laki-laki yang lemah lembut gemulai dibilang enggak maco. Ya kan? Dibilang melambai. Karena apa? Karena sifat ini. Wilayahnya kemudian jadi domestik dan publik, perannya menjadi reproduktif, fungsinya mencari nafkah utama, mencari nafkah tambahan, ini menjadi pasif, kemudian aktif. Nah ini terkait nih pada kasus kekerasan seksual. Yang disalahkan perempuan terus, padahal yang aktif siapa? Yang nyari kerja punya penghasilan gajinya besar siapa? Istri. Tapi tentu disebut sebagai pencari nafkah tambahan. Laki-laki walaupun gajinya sedikit misalnya tetap dianggap sebagai pencari nafkah utama. Nanti ini kita lihat ada di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 70. Perannya ada reproduktif, ada produktif. Wilayahnya ada domestik, ada publik. Sampai sini jelas teman-teman? Ini kelihatan yang tadi dalam film tadi. Kan suaminya nggodain yang cewek tadi itu kan sweet. Nah ini relasinya di sini. Ini disebut sebagai gender tadi. Jadi dia berimplikasi luas, teman-teman. Nah, selanjutnya ini juga tadi sudah. Nah, ini ya perbedaan seks dan gender. Ini sebagai pemberian Tuhan, ini diajarkan dan disosialisasi oleh manusia, sebenarnya bisa diubah, dia bukan given. Kalau misalnya yang sebelah sini ada sesuatu yang given, nah teman-teman bisa lihat ya di sini ya, ini perbedaannya, ini perannya. Jadi karena laki-laki punya ini semua, lalu dia dihukumi ini. Produktif, publik, mencari nafkah utama, aktif, maskulin. Karena perempuan punya ini dihukumi secara sosial gitu ini. Padahal bisa dirubah nggak bisa, bisa nyebrang nggak bisa, bisa nyebrang. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Yang nggak bisa nyebrang itu ini tetap. Seperti bayi yang baru lahir, ini tetap nggak bisa berubah. Yang bisa berubah itu di sini. Kan kita banyak lihat sekarang, dosen, guru tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki. Dulu katanya namanya guru itu perempuan, karena perempuan yang sabar. Padahal banyak juga laki-laki yang sabar. Dulu dikatakan sopir itu harus laki-laki. Sekarang kita lihat banyak sopir perempuan, bahkan sopir busway gandeng 2 itu ada perempuan. Gitu. Jadi ada peran-peran yang berubah di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan itu bagaimana? Ada dampaknya nggak? Ada. Apa dampaknya? Ini tadi. Dalam film yang tadi kita lihat, ada proses peminggiran kemiskinan secara ekonomi dan politik. Dalam film tadi misalnya, dalam pekerjaan istrinya dimarah-marahin sama bosnya ya. Jadi untuk menjabat sebuah jabatan tinggi itu tidak diberikan kepada perempuan, tetapi hanya diberikan kepada laki-laki. Ada subordinasi, ada nomor 2-an. Misalnya dalam film tadi, anak laki-laki dibebas tugaskan dari pekerjaan rumah tangga, sedangkan anak perempuan dibebankan. Itu namanya nomor 2-an. Anak laki-laki disuruh sekolah, anak perempuan nggak boleh sekolah. Anak perempuan dapat label negatif.
ya kan? Pokoknya selalu salah anak perempuan. Anak laki-laki selalu dibenarkan dan sebagainya. Kemudian ada kekerasan, ada kerja, ada beban kerja berlebih. Tadi kan istrinya ya, udah masak, ngurus anak, belanja, tapi juga kerja. Nah, bapaknya dalam film tadi itu nggak ngapa-ngapain. Dan ada contoh diskriminasi tadi. Ya, ini diskriminasi, ini marginalisasi, jadi ada bentuk pengabaian, ini subordinasi, ada penomor duaan ya. Kemudian ini ada overburden, jadi bebannya itu berlebihan sekali. Persis yang digambarkan oleh film tadi. Ini ya, dia ini dalam gambarnya misalnya dia harus nyari uang, dia harus ngambil air, tapi pada saat yang sama dia juga harus ngurus anak. Ini dia memecahkan batu, bekerja memecahkan batu, tapi sambil gendong anak kecilnya. Mas Zikir dulu kan bisa selesai sholat. Zikir dulu apa? Oke, sampai sini Pak Kajas teman-teman. Kita berdiskusi. Saya persilakan. Siapa? Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi ada di poin saya mau nanya titik di mana, kan ada tadi psikis ya, perempuan lebih bisa kena psikisnya. Itu ada nggak sih tahap atau titik di mana perempuan itu benar-benar bisa psikisnya sampai kena gitu? Orang kalau dikata-katain ya, dari kecil dikata-katain, saya dia mau, udah perempuan ngomong diem aja, keputusannya biar bapak yang ambil, saya gitu. Atau istri mau ngasih pendapat ke suami, lalu kata suaminya, udah diem aja nggak usah ngomong, misalnya gitu. Lama-kelamaan dia tumbuh menjadi orang yang tidak pede. Tapi kalau dari kecil misalnya diomongin, kamu pinter, kamu hebat, bahkan pakai baju aja ditanya, kamu pakai baju apa hari ini? Itu tuh mengajarkan orang untuk pede, untuk terus dikembangkan kemampuan cara berpikir dan aktifnya, kreativitas dalam dirinya. Psikis itu adalah sesuatu yang paling dalam ya. Jadi orang kalau sudah diserang psikisnya itu percaya dirinya akan menjadi hilang. Dikatakan bodoh, gemuk, jelek. Saya punya punya kenalan baik, pintar sekali orangnya, gemuk. Tapi sama ibunya dia selalu bilang, gak ada yang mau sama kamu gemuk sih, kayak badak. Coba bayangin. Sampai sekarang dia tuh gak pede. Bahkan untuk menikah dia gak pede. Padahal orangnya pintar. Orangnya kulitnya putih. Karena sama orang tuanya dikata-katain kalau dia gemuk, gak ada yang mau, badannya besar. Sampai sekarang kemudian menjadi tidak pede. Itu berdampak. Apalagi orang yang mengalami kekerasan seksual, itu dampaknya bisa seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oke, yang lain? Siapa yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan lagi? Saya persilakan. Ibu, saya mau nanya, Bu. Jadi kan misalkan ada ya, Bu. Tadi kan Ibu sempat singgung juga, jika misalkan ada seorang perempuan, dia terkena kekerasan seksual ya. Itu kan pasti membuat kayak dia tuh ngerasa diri dia yang bersalah, atau pelaku yang lainnya gitu, Bu. Kan kadang suka gitu ya. Nah kan kalau namanya perempuan suka kepikiran gitu, Bu. Kepikiran sampai dia tuh malah jadi orang yang merasa nggak enakan. Bisa disebut dia tuh people pleasure ya, Bu. Jadi dia kayak malah dia yang merasa bersalah, sedangkan dia jatuhnya dia yang terkena kekerasan seksual, Bu. Nah, buat menyelamatkan psikisnya juga, itu gimana ya, Bu? Biar dia nggak terlalu memikirkan hal itu. Jadi kan kalau dia kepikiran terus, itu malah membahayakan ketenangan jiwanya dia, Bu. Nah, menurut Ibu, ada nggak ya, Bu, kayak tips banget biar dia itu kayak termotivasi lagi buat kembali bangkit gitu, Bu? Ya, ini materinya sekjen gender, tapi pertanyaannya sudah jauh melampaui itu. Tapi nggak apa-apa ya, kakak fasilitator kita jawab aja ya. Oke, tanggapan saya adalah di sini. Biar enak ya.
Nih, teman-teman. Kok nggak muncul? Nih, pelaku kekerasan seksual itu minus hukuman sosial. Beda dengan kasus terorisme, bahkan tanpa proses peradilan, tersangka bisa ditembak mati di tempat. Ya. Kasus korupsi belum proses peradilan, begitu ketahuan tangkap tangan, pelakunya langsung pakai baju orange, tampil di TV. Ingat ya? Kasus korupsi loh, KPK. Belum proses peradilan. Ketahuan tangkap tangan nih menteri kita, langsung pakai baju orange, konferensi pers. Oh ini teror, itu tadi korupsi, terorisme. Belum proses peradilan, baru pengejaran, bisa ditembak mati di tempat. Narkoba, belum proses peradilan. Itu juga sudah konferensi pers, wajahnya dibuka, semua orang tahu, keluarganya tahu, anaknya siapa. Sama kayak terorisme, semua anak istri semua tahu, keluarga besar jadi tahu. Seluruh Indonesia jadi tahu. Korupsi juga begitu. Tapi kalau kasus kekerasan seksual, susahnya minta ampun. Kasus di Bintaro, butuh waktu 1 tahun, korban sampai dia ngomong di media sosial, baru polisi bergerak. Bayangin, karena tidak ada hubungan sosial dan masyarakat. Dianggap biasa aja. Nggak penting kasus perempuan itu dianggap tidak penting. Itu yang menyebabkan kemudian korban jadi depresi luar biasa. Dia disalahkan, dia korban, tapi dia yang disalahkan. Beda dengan kasus terorisme, beda dengan kasus korupsi, dan beda dengan kasus pembunuhan. Masyarakat itu menghukum, langsung ada penghukuman pada saat itu juga. Bahkan polisi melakukan penghukuman. Kasus teroris itu belum disidangkan, bisa ditembak mati di tempat. Ya, korupsi belum disidangkan udah pakai baju orange, jadi semua orang tahu. Tapi pada kasus kekerasan seksual itu susah sekali. Makanya kita butuh undang-undang yang secara khusus membahas ini. Kenapa? Karena undang-undang yang sekarang itu tidak pernah melindungi perempuan. Dan aparat itu tidak sungguh-sungguh bekerja. Banyak sekali aparat yang nggak mau bekerja untuk perlindungan perempuan. Ya, RUU penghapusan kekerasan seksual ini yang banyak disalahpahami orang. Itu dibilangnya katanya ngajarin seks bebas lah, ngajarin LGBT, salah itu orang nggak pada baca. Padahal PKS itu menjamin ada 9 bentuk kekerasan. Yang ini tidak ada dalam undang-undang. Ada jaminan hak korban yang tidak ada dalam undang-undang manapun. Ada pidana tambahan. Kemudian ada unsur dan makna yang diperluas. Kalau misalnya ini bisa diperkuat, maka perlindungan terhadap korban itu bisa nyata. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas ya? Oke. Kalau jelas saya ingin mengajak teman-teman melihat pada situasi sex gender tadi. Kita kembali kepada isu ini. Nih. Gimana perempuan bisa dapat menaiki jabatan dengan mudah? Baru mau naik tangga, anaknya nangis. Udah ditelepon di rumah. Mama dia nangis, kakak bingung. Mama berantem. Misalnya gitu. Baru mau naik tangga nih. Beda dengan laki-laki, nggak ada beban di sini. Nggak ada beban, nggak ada yang ngegendolin. Kalau perempuan tuh, ini dampak dari gender tadi. Contoh lain ini ya. Ini contoh lain, kelihatan nggak gambar? Saya perbesar. Nih. Ayo, ini memang jabatannya untuk semua orang. Iya, jabatannya untuk semua orang, tapi lihat dong. Startnya. Nggak sama. Perempuan. Jadi gini, dalam sebuah perusahaan saya ada kebijakan, kita harus menggerakkan perusahaan ini dan kita masuk jam 7 pagi. Jadi semua orang harus berkomitmen masuk jam 7 pagi. Hey, hello, jam 7 pagi nih ya, gue masih nyuci, Bo. Gue masih masak, setrikaan gue belum dong, anak gue mau berangkat sekolah nih, hello. Gitu kan, kalau anak zaman now kan sekarang. Nah, kan begitu. Atau misalnya mami-mami yang mamskinya tuh di grup. Aduh, Mams, aduh, belum selesai nih rice cooker, tuh mati lampu tuh, Mam. Jadi kita harus masak pakai panci, Mam. Aduh, mau nyuci ini, Mam. Pakaian anak nggak kering, Mams. Gimana dong, Mams?
ini hujan. Yang laki-laki apa mikir itu? Enggak. Makanya dalam sebuah kebijakan perusahaan itu nggak masuk akal masuk jam 7 pagi bagi perempuan. Ini yang disebut sebagai ketidakadilan gender yang ada dalam film tadi. Dan itu hadir dalam semua kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi di semua negara, bahkan di lintas agama manapun itu terjadi. Jelas sampai sini teman-teman? Kebayang nggak? Jelas, Bu. Oke. Iya, kalau kata anakku, Mama gimana dia bisa lari, ketutupan ada jemuran, ada mesin cuci, ada apa lagi Mas? Ada setrikaan, ada rice cooker, ini ada orang yang di sebelah ini. Kenalan sama Tante. Tuh, dia ikut belajar. Hai kata Tante. Kamu tadi bantu Mama hari ini? Hah? Bantu nggak kamu? Selain beresin kursi, beresin apa? Beresin kasur. Terus? Bantuin adik belajar. Oke, good gitu dong. Itu tadi anak saya nomor 2. Dia langsung bilang, saya bantuin Mama kok hari ini. Oke. Nah, ini anak saya nomor 3 cowok juga. Pokoknya kalau mamanya Zoom, mereka juga ikut eksis nih. Maaf ya Tante ya, ini pada ikutan. Kamu bantu Mama apa hari ini? Dede? Dede bantu belajar. Bantu apa lagi? Dede bantu apa? Sama makan sendiri. Sama makan sendiri. Ya, ini ntar hebat. Oh iya, Dede pasin telur sendiri. Keren. Mama ngajar dulu ya. Oke, sudah ya tampilnya ya. Iya, dia ngerjain itu dulu sampai habis biar bisa dibantuin sama Mama nanti dia cepat selesai. Oke ya, Mama kerja dulu. Mama ngajar dulu, oke? Terima kasih, love you. Assalamualaikum. Jangan pas lagi ya. Nah, teman-teman kembali persoalan tadi. Kebayang ya? Bayang. Emang begitu tuh bocah-bocah. Mamanya eksis, dia ikut mau eksis juga tuh. Oke, kembali dan isu soal seks dan gender tadi. Dari situ, apa yang bisa kita kita pahami bersama? Silakan. Kita ini aja, kita brainstorming. Karena saya yakin teman-teman juga soal isu seks dan gender ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Pasti teman-teman juga sudah tahu gitu. Jadi ini seperti seperti merefresh ke pemahaman kita bersama, kemudian seperti merefresh ingatan kita bersama. Jadi ini kita berdiskusi lepas dan saya persilakan teman-teman kalau misalnya mau memberikan tanggapan, pertanyaan dan sebagainya, mau silakan. Bu, izin bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan ya gimana perempuan mau maju gitu. Nah, padahal kan tanya ya kayak tadi kayak perempuan banyak pekerjaannya, cuci piring apa segala macam. Sedangkan laki-laki kan dia berjalan dengan mulusnya tanpa ada hambatan. Nah, contohnya di keluarga nih. Seringkali kan di keluarga itu lebih dominan yang kerja kayak di film tadi itu kan perempuan. Gimana caranya tips agar ketidaksetaraan gender ini secara perlahan itu disamaratakan kayak kalau misalnya kayak cuci piring itu kan bisa dilakukan anak laki-laki. Itu jadi kayak dominan bisa dibagi, maksudnya apa yang dilakukan anak laki-laki setidaknya dibantu gitu. Tipsnya kayak gimana Bu? Karena kan dominan yang paling menonjol kan selalu perempuan, padahal kan itu masih bisa dilakukan anak laki-laki juga. Iya. Makasih Indah. Kenapa tidak ada gender itu begitu kuat di masyarakat kita? Pertama ada budaya patriarki, budaya menganggap bahwa laki-laki itu lebih unggul, lebih hebat, lebih baik dan lain sebagainya daripada perempuan.
Bahkan sejarah Islam diturunkan ke dunia ya, ke Jazirah Arab itu kan sebenarnya ingin merubah tradisi patriarki itu. Dulu kalau punya anak perempuan misalnya yang lahir indah, yang lain lucu, yang lain yang lahir lidah, itu orang tuanya nggak suka. Pasti akan dibunuh dan dikubur hidup-hidup, dibuang untuk ke sungai atau dilempar ke gunung. Pokoknya nggak pengen punya anak perempuan. Itu budaya patriarki. Nah, Islam merubah tradisi itu dengan akikah. Jadi kelahirannya itu dirayakan dengan sukacita. Bayangin yang tadinya dibunuh, kemudian dirayakan dengan akikah. Yang tadinya itu barang warisan, kemudian mendapat warisan. Di Islam itu merubah tradisi itu. Yang tadinya perempuan itu hanya di domestik, nggak boleh ngapa-ngapain, Islam merubah tradisi itu. Perempuan boleh memanah, perempuan dididik untuk berperang, perempuan dididik untuk di garda depan, perempuan dididik untuk aktif, perempuan itu semuanya itu dianggap bisa dan mampu sama seperti laki-laki, kecuali iman dan takwa yang membedakan. Jadi Islam itu secara besar-besaran merubah tradisi itu dan merubah cara pandang itu. Ya, bahkan perang Uhud yang melindungi Nabi itu perempuan namanya Nusaibah binti Ka'ab. Jadi kalau di sekarang di Aceh itu ada perempuan nggak boleh duduk ngangkang naik motor, itu sebenarnya kan menyalahi tradisi Islam sendiri. Yang pada saat itu perempuan boleh menunggang kuda. Emang kalau bahasa orang Manado, emang anak pikir menunggang kuda itu duduknya nggak mengangkang misalnya gitu. Nggak bersila duduknya. Emang anak pikir kalau naik kuda itu duduknya bagaimana? Kira-kira begitu kan? Coba bayangin naik kuda, naik onta. Suruh duduk gimana? Kalau bahasa orang Manado, anak pikir duduknya bagaimana? Jadi kalau misalnya di Aceh komunitasnya syariat Islam, lalu melarang perempuan beraktivitas, ya sebenarnya sedang menyalahi fitrahnya Islam itu sendiri. Nah, faktor kedua adalah tafsir misoginis. Jadi banyak ya kita dengar perempuan itu adalah termasuk laki-laki. Ini kesalahan besar yang dalam sejarah. Dan sebenarnya tidak ada dalam ayat Al-Quran yang mengatakan perempuan adalah termasuk laki-laki. Teman-teman boleh baca Al-Qurannya. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama diciptakan dari tanah. Dari tanah. Tapi tafsir ulama itu ada yang mengatakan itu. Dan itu dipengaruhi oleh kisah-kisah Israiliyah. Lalu ada Cinderella syndrome, ini kebiasaan nih. Kita dari kecil tuh ditontonin film-film yang kayak ini. Untunglah saya punya anak perempuan nggak pernah saya tontonin film kayak ini. Cinderella syndrome itu menganggap bahwa laki-laki itu adalah penyelamat. Jadi bergantung pada laki-laki. Ya. Nah, Cinderella syndrome ini itu sebenarnya nampak nih dari film yang seperti ini. Iya, kalau ngantuk buku saya duluan urusan. Nah ini Cinderella syndrome, Cinderella kompleks. Ya udahlah, kita menderita nggak apa-apa, nanti juga akan ada penyelamat, pangeran yang menyelamatkan. Ya kan gitu iklannya. Nggak apa-apa, nggak bisa lari. Nanti juga ada pangeran berkuda yang akan nolong. Hello, di Ciputat nggak ada kuda mas, nggak ada kuda dek. Jadi jangan harap ada pangeran yang nolong pakai kuda. Nah, ini jadi harusnya ada lebih realistis lagi. Termasuk ini juga sama film-filmnya ditontonkan bahwa penyelamatnya itu adalah laki-laki. Jadi biarlah perempuan itu menderita, nanti akan ada pangeran yang menyelamatkan. Itu bohong. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama itu mulai mengajarkan yang rasional kepada anak. Sejak kecil anak perempuan saya kalau dia belajar jalan dia jatuh, ya saya nggak akan bilang oh lantainya nakal ya, enggak. Ya konsekuensi belajar jalan itu pasti jatuh. Masa konsekuensi belajar jalan terbang pasti jatuh. Ini kalau dia jatuh saya nggak akan menyalahkan lantainya yang salah. Jadi kalau kamu jatuh kamu berdiri lagi. Itu yang saya ajarkan kepada anak perempuan. Jadi anak perempuan saya menjadi tumbuh menjadi anak yang rasional. Anak yang laki-laki kalau dia nangis itu saya nggak akan pernah bilang nggak boleh nangis kalau laki-laki. Kamu menangis ya nangis aja nggak apa-apa sih mama dengerin. Mana yang sakit? Ini aku sakit ya udah nangis. Kena pisau tuh ya. Misalnya dia motong nangis gitu kan. Ya udah nangis aja. Pakai hand saplas. Semana sih lupanya? Lupanya kecil kok. Nggak usah pakai hand saplas, pakai betadine aja. Tapi sakit mah ya nggak apa-apa. Emang belajar motong pisau itu pasti luka. Jadi dia belajar untuk mengekspresikan rasa sakit. Jangan dilarang. Nah,
Hal-hal kayak gitu itu membantu mereka untuk menyadari sejak kecil bahwa potensi nangis itu ya untuk perempuan dan laki-laki yang sama. Kemudian pada saat yang sama juga melibatkan pekerjaan rumah tangga. Apalagi dalam COVID-19 ini ya, kami kan tidak punya pekerjaan rumah tangga ini, nggak punya PRT. Jadi pekerjaan rumah tangga dibagi. Yang laki-laki itu punya kewajiban ngepel, nyapu. Dia juga bisa masak nasi. Terus kalau dia masak nasi itu menjadi sangat lembut karena kebanyakan air. Apa dimarahin? Nggak usah dimarahin, nggak apa-apa, diapresiasi. Dimakan aja tuh, orangnya langsung jawab. Dimakan aja nasinya. Jadi ketika mereka sudah, yang penting kenyang ya Mas ya. Jadi ketika mereka sudah dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga, lalu hasilnya tidak sempurna, tidak perlu dimakan. Nasinya kebanyakan ya udah dimakan aja. Kan tadi dijawab tuh sama anakku, ya udah dimakan aja. Gitu. Masak, kakaknya masak telur, kasih ya udah dimakan aja. Kasih sambal biar nggak terlalu asin. Jadi mendapatkan apresiasi. Jadi tidak perlu dimarah, dilibatkan semua dalam pekerjaan rumah tangga, dan kalau dia sudah melakukan itu diapresiasi. Kalau ada kekurangan tinggal diperbaiki. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan supaya merubah bahwa laki-laki tidak menjadi egois dan perempuan tidak menjadi inferior. Jadi dia belajar bahwa pekerjaan rumah tangga itu berat, makanya harus dikerjakan bersama-sama. Iya kan Mas? Gitu. Jelas teman-teman? Nah, kalau teman-teman mau masuk ke pernikahan ya, dalam ta'aruf ini penting ya. Ketika ta'aruf. Ta'aruf itu bukan tanya kamu khatam Quran berapa juz, berapa kali dalam sebulan. Ya itu boleh juga sih tanya itu, ya nggak salah juga tanya itu ya. Berapa banyak tahajud dalam satu bulan, ya nggak apa-apa juga tanya begitu. Tetapi kan Anda bukan sedang menikahi, bukan sedang mencari kandidat merbuat masjid atau ustadz di pondok pesantren. Anda sedang mencari partner hidup suami. Jadi yang namanya partner itu bukan hanya soal sholat, tahajud, duha, bukan soal itu. Tapi soal mau nggak dia berbagi pekerjaan rumah tangga. Bagaimana menegosiasikan jumlahan. Jadi itu yang dinegosiasikan. Bukan hanya bukan hanya soal sholatnya saja, tetapi soal semua dalam kehidupan rumah tangga dinegosiasikan. Termasuk negosiasi kalau saya kerja nih, misalnya Dida bilang, wah saya diterima nih kerja, kalau saya kerja terus gimana? Jadi itu negosiasi sampai pada tataran itu ta'aruf yang sesungguhnya. Bukan ta'aruf ngecek bacaan Quran, sholatnya saja, bukan hanya itu. Bahwa betul ya, Quran fusakum ahlikum, jaga diri dan pertolongan dari api. Tetapi menjaganya itu bukan hanya soal ibadah saja, tetapi soal muamalah. Kan Nabi berkata bahwa manusia itu ya bukan yang tiap hari sholat, tiap hari puasa, bukan hanya itu, tapi juga yang mengerjakan pekerjaan duniawi, termasuk menikah, termasuk bermuamalah. Ya, jadi ini penting nih kalau ta'aruf bukan sedang menginterogasi atau melakukan wawancara untuk jadi imam masjid atau guru di pondok pesantren ya, hanya ngecek bacaan sholat dan semuanya dicek, termasuk pendapat dia tentang bagaimana pola pengasuhan anak. Kalau misalnya dia sudah punya pendapat nanti kalau sudah menikah kamu gak usah kemana-mana di rumah aja, nah, itu sudah egois itu. Nabi saja istrinya bekerja, situ Khadijah kan orang paling kaya. Dan yang harus teman-teman ingat adalah kalau kita kaya raya, kalau kita punya banyak harta, kita semakin banyak bisa menolong orang lain dan semakin banyak bisa berbuat kebaikan atau memberikan zakat, infak, dan sedekah. Jadi bekerja itu baik. Zainab itu bekerja dan menyamak kulit hewan. Hasilnya itu untuk keluarganya. Jadi banyak sekali sahabat Nabi yang perempuan di zaman itu bekerja
Jadi harus hati-hati nih kita kalau misalnya ada situs-situs yang mengatakan bahwa yang baik itu di rumah saja, nggak usah kemana-mana, ya tidak demikian juga. Gitu. Karena dalam sejarahnya banyak perempuan yang terlibat dalam banyak hal. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Ayo yang ingin bertanya. Iya, silakan. Ayo bagi yang ingin bertanya, teman-teman yang belum bertanya atau yang sudah bertanya boleh tanya kembali. Yang ingin menyanggah juga boleh. Kita diskusi secara terbuka. Ibu, saya boleh bertanya nggak, Bu? Ya, silakan. Kan tugas laki-laki itu kan, Bu, tugas laki-laki itu mencari nafkah dan tugas perempuan itu hanya membantu suaminya, ya Bu. Kalau misalkan bertukar peran, jadi laki-laki kerjanya di rumah, mengurus anak gitu-gitu. Kalau perempuan itu berdua itu gimana, ya, Bu? Kenapa? Halo, kenapa tadi? Kan sekarang banyak ya, perempuan yang kerja di luar. Banyak perempuan kerja di luar, oke. Terus? Laki-laki yang di rumah, Bu. Laki-laki di rumah, oke. Seharusnya kan sebaiknya perempuan hanya membantu kewajiban laki-laki. Terus? Apakah ada solusinya, Bu, gitu? Yang bagi laki-laki sama perempuannya yang bertukar peran. Ya nggak apa-apa. Itu yang tadi saya bahas dalam materi gender tadi. Karena diskriminasi gender itulah yang membagi garis tebal, ya, garis dan tembok tebal antara perempuan dan laki-laki yang tadi yang sama. Kan seharusnya kerja laki-laki, perempuan di rumah. Nah itu, kata seharusnya itu adalah masalah dalam gender. Nggak ada yang lebih baik perempuan di rumah, laki-laki di pabrik, nggak ada, bukan begitu. Yang terbaik adalah mereka sendiri yang memutuskan. Misalnya menikah dengan Salman, misalnya, biar gampang aja nih ngomong. Salma menikah dengan Salman. Pada satu ketika Salma itu mendapat tawaran sebagai direktur perusahaan karena performa kerjanya bagus banget. Salman itu dosen, pangkatnya nggak naik-naik. Ya karena banyak faktor lah ya. Misalnya dia malas, dia nggak improvisasi, atau memang di kampusnya juga budayanya susah untuk menjabat. Lalu, apakah Salma itu tidak mengambil kesempatan itu? Kalau tidak mengambil, salah, keliru. Karena apa? Karena kesempatan tidak datang dua kali. Jangan atas nama taat, tunduk, lalu kemudian karir, kesempatan jadi nggak begitu. Jadi uang pusatku menjaga keluarga, termasuk menjaga keluarga dari kemiskinan. Kalau orang miskin itu dekat kepada kekufuran. Jadi nggak apa-apa Salma yang bekerja, maka Salman yang di rumah urus anak, urus keluarga. Hina nggak hina. Siapa yang bilang hina? Masa ngurus anak hina? Masa ngurus istri hina? Masa ngurus keluarga hina? Nggak ada hina. Dan itu mulia. Bahkan kata Nabi, kalau kamu punya anak perempuan dan bisa mendidiknya dengan baik, maka jadinya surga. Bagaimana nanti kalau saya punya laki-laki sama, kamu punya anak laki-laki mendidiknya dengan baik dan menjadi anak yang soleh, maka jadinya surga. Jadi baik punya anak laki-laki maupun punya anak perempuan. Kalau dididik dengan baik, maka jadinya surga. Siapa tanggung jawabnya? Ayah dan ibu. Jadi bukan seharusnya yang di rumah itu siapa, atau seharusnya yang di pabrik itu siapa, nggak begitu. Lihat pada kesempatan yang mana. Rumah tangga itu kan kayak kita main layang-layang.
Kayak kita melayang-layang aja, kadang ditarik kencang, kadang diulur, kadang tarik kencang lagi, kadang diulur, kan begitu. Itu rumah tangga. Itu rumah tangga. Jadi, pada satu masa silakan saja. Dan pada satu masa bisa ada gaji perempuan lebih tinggi dibandingkan gaji suami, dan begitu sebaliknya. Dan itu tidak ada yang hina. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang hina. Iya kan? Jadi teman-teman, sekali lagi, gender itu kemudian membatasi semua orang untuk aktualisasi diri, padahal Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk aktif di publik. Ya, prinsip Islam sendiri itu tidak pernah membatasi perempuan untuk aktif di publik. Ingat loh, ada Umi Warokoh yang menjadi imam sholat dengan makmum laki-laki, ada Nusaibah binti Ka'ab yang ikut berperang bahkan melindungi Nabi dari perang Uhud ketika perang Uhud. Kemudian ada Zainab yang bekerja di publik, ada pemimpin pasar Madinah perempuan, siapa namanya itu? Ashifa, itu perempuan loh. Pemimpin pasar Madinah ketika itu, pasar Madinah itu adalah perdagangan internasional. Jadi bukan kayak pasar Ciputat atau pasar yang di depan kampus kita yang tiap hari Sabtu Minggu kemudian ramai pasar kaget. Bukan, itu perdagangan internasional sama seperti menteri. Jadi Ashifa itu setara dengan menteri. Menteri perdagangan, menteri ekonomi, bahkan menteri luar negeri. Dan itu dipimpin oleh seorang perempuan, 3 jabatan sekaligus. Kalau sekarang jabatan beda-beda tuh. Menteri luar negeri Retno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan siapa lagi? Dulu zaman itu dipegang hanya satu orang dan itu bernama Ashifa. Dan itu perempuan. Jadi jangan dibatasi dan jangan membatasi diri. Itu sebabnya saya katakan tadi, ketika ta'aruf yang penting ditanyakan itu. Kalau saya bekerja, kamu setuju nggak? Kalau kita punya anak, bagaimana mendidik anak? Kalau kita sudah menikah, kita tinggal di mana? Apakah tinggal di rumah mertua indah? Atau kita sudah mencicil rumah dari sekarang? Kalau saya dapat jabatan penting, apakah kamu mendukung? Kalau gaji saya lebih tinggi, apakah kamu akan menuntut cerai? Kalau saya tidak bekerja, bahkan saya disabilitas, bahkan saya sakit pada satu masa, apakah kamu akan poligami? Itu harusnya ditanyakan dan itu masuk dalam perjanjian komitmen perkawinan. Jadi jangan mau enaknya aja ketika kita bahagia, kita sehat, dia sama kita. Ketika kita menderita, kita sakit, dia pergi ninggalin kita. Enggak begitu. Mitsaqul ghalizon dikatakan yang kokoh dalam sebuah perkawinan itu adalah sehidup semati. Oke, sampai sini apakah jelas teman-teman? Jelas Bu. Bu berarti kesetaraan gender itu hanya pandangan berarti ya? Kenapa? Kesetaraan itu hanya asumsi, hanya pandangan masyarakat. Jadi sebenarnya dari dulu itu perempuan itu sebenarnya memang sudah sama rata, jadi tidak kesetaraan gender itu harus diperjuangkan. Karena sekarang banyak kesalahan, banyak kesalahpahaman dan mengatasnamakan agama, kemudian menarik perempuan ke wilayah domestik. Perempuan nggak boleh pintar. Perempuan udahlah nggak usah diaktif di publik, ngapain sih nanti juga di sumur kasur dapur. Nanti kira nyari dokter perempuan nggak ada, bingung. Aduh, auratnya dilihat laki-laki. Bingung, ya kan? Biasanya orang Indonesia gitu tuh. Aduh, ada kurap tuh di punggung. Dokternya laki-laki, karena nggak ada dokter kulit perempuan. Bingung. Tapi tidak mempersiapkan anak perempuannya untuk menjadi dokter. Bahkan dirinya sendiri kita nih, itu nggak mau di wilayah publik. Ya gimana?
nggak mau dilayani oleh apa tuh namanya pramugari laki-laki naik pesawat, tetapi tidak mempersiapkan anaknya, saudara perempuannya, bahkan dirinya sendiri untuk jadi pramugari. Jadi kalau Islam itu sudah mengajarkan keadilan, itu kemudian jangan ditarik supaya perempuan itu di rumah saja atau tidak aktif di publik. Nah, ini adalah kekeliruan yang nyata, yang itu harus dirubah. Karena ketidakadilan gender itu kemudian ini ya, apa namanya, mengatasnamakan agama. Kan banyak sekali mengatasnamakan agama. Banyak sekali di video-video di YouTube, video-video di mana-mana itu menyebutkan bahwa kalau istri yang solehah itu di rumah aja, nggak usah bekerja, cukuplah dengan penghasilan yang diberikan oleh suami. Ya kalau suami gajinya sebulan 30 juta, 10 juta. Kalau suami gajinya sebulan 15 juta, kebutuhannya 3 juta. Lalu dia itu lulusan UMJ, nilainya komlot, pintar, sudah dapat penghasilan bagus, lalu menikah, lalu berhenti bekerja. Ada suaminya gajinya atau calon suaminya hanya gaji 1.500.000, ya nggak cukup, itu nggak kuang pusakum walikum naro, itu nggak menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi memahami ayat Al-Quran itu harus dikontekskan dengan sesuatu. Begitu, jelas nggak teman-teman? Jelas. Oke, yang lain? Rera, Saya belum tanya nih. Saya mau tanya Bu. Trisna. Oke, silakan Trisna. Kalau kita berbicara kesetaraan gender kan sebenarnya kesetaraan dalam bidang pekerjaan atau misalkan di dalam organisasi, bayaran atau gitu ya Bu. Terus tapi kalau misalkan kita lagi ngobrol nih sama laki-laki, misalkan ya saya minta tolong nih, tolong angkatin galon gitu. Terus dia malah ngebalikin gini, katanya kesetaraan gender, masa ngangkat galon perempuan nggak mampu. Terus kayak gitu, kayak salah memahami arti dari kesetaraan gender itu sendiri. Nah, kalau misalkan ada orang kayak gitu, kita tuh harus menanggapinya tuh kayak gimana ya Bu ya? Iya, itu adalah orang yang oportunis, kemudian nggak paham konteks. Kesetaraan gender itu harus menempatkan ketika peran reproduksi, hamil, melahirkan, dan menyusui, itu peran ya, bukan kodrat ya. Peran reproduksi itu sedang dimainkan oleh perempuan, sedang difungsikan oleh perempuan. Jangankan yang angkat galon, ada ibu hamil di dalam bis, masa sih nggak dikasih bangku? Terus kemudian atas nama kesetaraan gender ibu tuh berdiri aja. Kamu tuh lahirnya dari perempuan apa dari batu bela batu betanggup gitu. Kalau di apa namanya di Padang kan ada ya kisah batu bela batu betanggup gitu. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu harus dididik, termasuk teman kita yang laki-laki sendiri. Ngangkat galon ya udah gotongan berdua. Kalau misalnya perempuan yang ngangkat galon turun berok dong, turun rahimnya. Ada kondisi-kondisi yang membuat dia tidak bisa mengangkat galon. Laki-laki nggak punya rahim. Nggak mungkin dia turun berok, nggak ada rahim. Tapi perempuan itu punya rahim. Yang dalam bahasa Betawi misalnya kalau dia ngangkat terlalu berat maka akan turun berok. Itu harus dipahami. Jadi kesetaraan gendernya itu bukan ngangkat galon. Tapi kesetaraan gender tadi ya dalam hal jabatan, jangan perempuan hanya dijadikan bendahara, sekretaris, bagian konsumsi, laki-laki ketua terus. Ini ketua komisaris jangan laki terus nih. Ketua cabang jangan laki-laki terus nih dari zaman bahla hingga zaman ila yaumil akhir. Nah, jangan sampai begitu ketua IMM-nya laki-laki terus. Jadi minaz zulumati ilan nur, ya itu kan juga harus jelas. Kan maknanya fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebajikan. Artinya harus dipahami konteksnya. Kesetaraan gender itu bukan ngangkat galon sekali lagi, tapi bagaimana perempuan dan laki-laki itu tidak perempuan terutama perempuan tidak dihambat keahliannya, tidak dihambat kemampuannya karena keperempuanannya itu. Eka pinter, tapi Eko juga pinter. Lalu atas nama laki-laki maka yang dijadikan ketua Eko.
Padahal suara terbanyak Eka. Ya salah dong, harusnya ketuanya Eka. Teman-teman pasti pernah punya pengalaman itu. Karena saya pernah punya pengalaman itu ketika SMA. Saya tuh menang ketua pemilihan ketua OSIS. Nilai suara saya tertinggi. Sampai dapat 1.000 lebih. Tapi kemudian jadi ketua OSISnya laki-laki. Karena katanya saya perempuan. Dulu saya belum belajar gender. Ya udah saya nerima aja kan. Namanya ngomong wakil kepala sekolah. Ternyata itu salah. Jadi kalau Eka yang menang dalam pemilihan, jangan Eka dikalahkan karena dia perempuan lalu jadi Eko. Padahal yang milih Eko cuma 5 orang. Dan itu teman gengnya pula, teman kosannya. Yang milih Eka seluruh kampus. Nah itu kesalahan gender itu di situ, melekatkannya, menempatkannya itu di situ. Apakah jelas teman-teman? Ibu mau tanya, Bu. Ya, Niken, gimana Niken? Jadi kan gini ya Bu ya, kan tidak menutup kemungkinan perempuan sekarang kan kerja. Nah, terus habis itu kan dia memiliki anak atau setelah pasca melahirkan kan. Nah, tetapi kan terkadang itu dia ingin kerja, tetapi anak tersebut dititipkan oleh ibunya. Nah, terus habis itu bagaimana kita kan nggak tahu ya ke depannya anak itu nanti bercecok atau ibunya kok saya dulu saya dititipin nenek saya atau bagaimana. Nah, terus batas usia pengasuhan anak itu sampai umur berapa ya Bu dalam Islam? Begitu sih Bu. Dalam Islam pengasuhan anak tidak ada batasnya. Anak sudah menikah itu juga masih ada keterikatan emosional dengan orang tua. Walaupun kemudian dalam banyak dalam banyak tafsir dan banyak hadis mengatakan bahwa ketika anak sudah menikah maka sudah selesai kewajiban orang tua karena sudah mengantarkan dia sampai ke pernikahan. Karena ketika dia menikah dia sudah dianggap dewasa. Tetapi masa pengasuhan pendidikan anak itu tidak pernah selesai sejak dia dalam kandungan. Makanya kan kata Nabi ketika dia dalam kandungan ajak bicara. Jadi kalau psikologi perkembangan anak mengatakan ketika dalam kandungan didengarkan musik-musik klasik ya didengarkan aja ayat-ayat Al-Quran. Itu anak saya kecil di dalam kandungan didengarkan ayat-ayat Al-Quran. Pada hafal itu ayat-ayat. Si kakak malah hafal itu. Jadi sejak kecil memang harus dididik. Sholatnya itu diingatkan. Tiap pagi itu dibangunin. Nggak boleh berhenti. Lalu kalau misalnya kalian dititipkan sama orang tua, mau dititipkan 24 jam, selama 7 hari per minggu, selama 30 hari. Kalau nggak siap punya anak, ya ketika menikah jangan punya anak dulu. Jadi punya anak itu harus didiskusikan, diprogram, dibicarakan. Bukan kayak kita beli gorengan, selesai, nggak suka, buang, nggak bisa begitu. Jadi kalau nggak siap punya anak, ya jangan punya anak. Nggak siap menikah, ya jangan nikah. Nggak siap kok nikah, gitu loh. Nggak mau UTS, nggak mau UAS, ya jangan kuliah. Emang konsekuensi kuliah itu ada UTS, ada UAS, ada ngerjain tugas, gitu loh. Konsekuensi ikut berorganisasi, ikut aturan organisasi, termasuk ikut pengkaderan untuk jenjang tahapan selanjutnya. Kalau nggak siap ya udahlah masuk gentong aja, kira-kira gitu loh. Emang hidup ini harus begitu. Kita ditempa untuk maju. Di organisasi kita harus ikut pengkaderan. Itu ditempa apa? Ditempa untuk maju supaya dapat pengetahuan. Anda ini sekarang sedang dipersiapkan oleh kakak-kakak tingkat Anda untuk menghadapi masa depan supaya Anda punya pengetahuan. Supaya Anda punya bekal. Kenapa dipilih narasumbernya saya? Supaya Anda punya pengetahuan utuh tentang isu perempuan. Supaya nggak bias gender lagi, misalnya begitu. Nggak siap, ya udah nggak usah kemana-mana, udah pulang kampung aja, misalnya begitu. Bahkan seorang petani pun dia harus siap bercocok tanam. Cangkulnya harus tajam, bibitnya harus bagus, tanahnya harus gembur. Iya sih. Layamu tua layah ya. Itu kayak orang yang nggak niat hidup. Lalu kata teman saya, apa yuk artinya layamu tua layah ya? Tidak bermutu makan biaya ya? Tahu nggak artinya apa? Nggak mau kerja tapi mau enak. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa hari gini begitu. Apalagi zaman COVID. Harus kreatif.
Jadi saya itu sepertiga dari tubuh isinya apa ya? Ya, sepertiga tubuh lah. Tadi lu lagi ngajar. Minta maaf. Minta maaf teman-teman. Jadi, kalau misalnya nggak siap, ya terus apa tujuan hidup? Kan kata Nabi, beribadahlah kamu seolah-olah akan mati besok, dan bekerjalah kamu seolah-olah hidup selamanya abadan. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk masa depan kita. Jangan salah ya teman-teman, sampai detik ini saya masih terus belajar. Sampai detik ini saya terus menimba ilmu. Karena saya sedang ingin mempersiapkan masa depan saya, masa depan anak-anak. Jadi kalau teman-teman nggak siap, teman-teman sudah patah semangat, waduh sayang sekali. Begitu. Jadi kesiapan itu adalah diproses. Harus terus diproses, harus terus dikaji. Jadi direfleksikan, dilakukan lagi, itu apa siklus hidup. Hari ini sudah baik, besok lebih baik lagi. Hari ini jatuh, besok harus bangkit. Begitu. Kira-kira gitu nggak? Tadi yang tanya siapa? Niken, Bu. Niken, iya nggak Niken? Iya, Bu, makasih banyak ya, Bu, masukannya. Iya, jadi harus semangat. Saya tuh dulu punya cita-cita setiap tahun tuh harus keluar negeri. Dan itu tercapai, karena punya target. Nah, saya berharap teman-teman harus punya target. Kapan mau wisuda? Kapan mau menikah? Kapan punya S2? Itu harus punya target. Gitu loh. Terus kalau lulus itu jangan lulus yang biasa-biasa aja, lulusnya itu terbaik, jadi itu terkenal. Saya tuh selalu punya cita-cita, saya tuh selalu punya moto terkenal. Gitu. Kenapa terkenal? Ya penting. Teman-teman saya tuh kalau misalnya lagi ke sekolah saya dulu ya, ke pesantren atau ke sekolah saya dulu, dia cerita, Ustaz, Bapak Ibu saya itu angkatan ini itu. Nggak ada yang kenal. Tapi kemudian guru saya tanya, kamu angkatannya siapa? Saya angkatannya Yulianti Merah. Oh, kamu angkatannya Yulianti Merah. Jadi yang dikenal itu saya, angkatan saya. Itu di grup itu, teman-teman saya itu bilang begitu. Saya udah cerita panjang kali lebar. Bu Adi itu tanya, kamu angkatan siapa sih? Kok saya lupa? Guru coba. Begitu dia bilang, angkatannya itu bilang, oh, terus semua guru dengan pada ngedeketin. Gimana kabarnya Yuli? Kata teman saya. Loh yang datang itu saya lupa kok yang nanya Yuli. Ya saya pengen tahu kabarnya Yuli, coba bayangin. Yang datang itu teman saya ke sekolah, nemuin para guru, tapi yang ditanya oleh para guru itu saya. Kenapa? Karena saya memang punya cita terkenal. Yang harus terkenal dalam hidup, terkenalnya terkenal yang baik. Jadi harus punya motivasi, semangat teman-teman. Dari sekarang itu sudah mulai ini, bikin note. Bikin capaian. Tahun ini saya harus punya capaian 3 buku. Tahun ini saya harus punya capaian berapa jurnal. Tahun ini saya harus dimuat di koran. Kan sekarang banyak media-media online. Belajar nulis supaya terkenal. Teman-teman kalau googling nama saya, selama tulisannya tidak salah, pasti akan menemukan banyak tulisan saya. Cari aja tuh namanya Yulianti Mutmainnah, N-nya 2. Catat tuh namaku. Langsung googling, nggak percaya? Kita coba ya. Kita coba aja nih. Share. Gimana sih caranya? Nih, kita coba ya. Gimana sih? Oh ini. Nih ya, coba nih. Klik nama saya. Saya belum selesai nulis nama saya aja udah banyak tuh yang muncul. Udah banyak. Kita banyak yang nyari nama saya. Tuh, banyak kan? Tuh tulisannya. Tuh lihat. Ini 10 aja nih, 10 masih terus ke halaman selanjutnya. Ada tulisan jurnal, ada di ini tentang Aisyah dan ijtihad berkemajuan,
ada perempuan-perempuan membawa pesan damai rakyat. Jadi kalau mau tahu ya tentang kisah-kisah perempuan di TV, di apa namanya di Korea, di film-film apa India ini ada di sini. Banyak kan? Jadi kita hidup itu memang harus memberikan pencerahan kepada banyak orang. Fotonya aja ini banget. Waduh, banyak banget fotonya. Gitu teman-teman. Nih, jurnalnya tuh. Jurnal saya sudah muncul. Saya baru tahu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh, kan tulisan saya ada. Barakallah. Terhadap saya. Saya baru tahu tulisan saya di mana nih. Beneran. Buka. Buka WA. Buka Zoom. Gimana teman-teman? Jelas nggak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas ya. Jadi ketidakadilan gender itu harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada dalam Islam dan prinsip hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun hak asasi manusia yang ada di internasional. Oke. Sampai sini jelas? Oke, ada pertanyaan lain? Udah cukup, Bu. Oke, baik kalau sudah cukup. Saya kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Yulianti Mutmainnah atas pemaparan materi tentang seks dan gender. Baik. Suara kakak kedengeran ya? Dengeran. Halo? Kedengeran? Iya, kedengeran, Kak. Ya, Ibu ini mau tanya lagi atau disudahi, diakhiri? Saya monggo, kalau teman-teman sudah merasa jelas, aku ikut. Kalau teman-teman merasa tidak jelas, kita boleh diskusi lagi. Kalau mau ditutup dengan nonton film India juga boleh. Sikat kok, film India itu cuma sekitar 7 menit. Terserah teman-teman maunya gimana. Ini malam ini free buat teman-teman semua. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, ada yang masih belum paham tentang materi seks dan gendernya? Atau ada yang masih bingung? Apa sih itu seks dan gender? Udah paham semuanya? Halo, kok nggak ada suaranya? Udah, Kak. Bener nih udah paham semuanya? Alhamdulillah. Ada pertanyaannya nih dari Putri Kamelia Zahra. Bu, gender sama nggak dengan emansipasi? Beda ya. Kalau gender itu kepada tadi ya soal sosial ya. Jadi jenis kelamin sosial. Kalau emansipasi itu adalah dorongan untuk melibatkan perempuan di wilayah publik. Jadi dulu ketika zaman Orde Baru ini kan ini ya berkontribusinya besar sekali menarik perempuan itu hanya di wilayah domestik. Dan itu dilakukan secara sadar oleh negara melalui kebijakan. Di zaman Orde Baru itu perempuan dulu dilarang pakai jilbab. Jadi kalau teman-teman mendapati ada qari'ah yang jilbabnya itu hanya diselendangin doang, ya diselendangin gini doang. Misalnya mana ya gambarnya saya ada, sebentar saya cari. Ada di
Nih, misalnya ini di zamannya orde baru. Ini namanya Maria Ulfa, dia Korea. Ini adalah gambar sampul yang ada di kaset ya. Dulu tahu kan ya zaman dulu bukan pakai CD bulat gitu tapi pakai kaset. Ini dia begini Korea. Ini jilbabnya nggak kayak kita, yang dia rambutnya masih kelihatan, lehernya kelihatan. Karena dulu zamannya orde baru tuh perempuan nggak boleh pakai jilbab. Jadi ketika ada orang pakai jilbab itu adalah sebuah perlawanan. Ya, sebuah perlawanan. Beda dengan sekarang. Sekarang itu kemudian ada jilbab syar'i. Nih misalnya nih. Jadi dibilangnya itu syar'i yang apa? Jilbabnya lebar, panjang. Bahkan udah pakai jilbab aja dibilang nggak halal. Zoe aja kan bilang jilbabnya nggak halal. Jadi kemudian sekarang dibungkus dengan ideologi kapitalis ekonomi. Jadi jangan salah nih, kapitalis ekonomi. Jadi pakai jilbab yang syar'i itu gimana? Orang kalau udah pakai jilbab itu ya syar'i. Pakai jilbab itu ya syar'i. Saya pakai jilbab itu syar'i. Eka pakai jilbab itu syar'i. Indra pakai jilbab itu syar'i. Jadi nggak ada tuh definisi syar'i dan tidak syar'i. Kalau dulu ini kayak gini nggak boleh orang pakai jilbab. Sekarang udah bergeser ya. Oke, kembali pertanyaan tadi. Ya. Emansipasi. Jadi di zaman orde baru dulu itu perempuan itu memang didorong untuk ke publik, tetapi jangan banyak-banyak. Kira-kira begitu. Kalau dia di publik, tapi ingat ya kodratnya perempuan masa ngurus anak, ngurus suami. Kalau suaminya nggak beres, kalau suami poligami yang disalahin perempuan. Jadi semua salah perempuan zaman orde baru itu. Anaknya narkoba yang salah perempuan, anaknya nggak jadi pintar yang salah perempuan. Tapi kalau anaknya hebat yang dipanggil bapaknya. Itu zaman orde baru. Jadi ada pergeseran makna ketika itu. Jadi ada perlawanan kata juga ketika itu. Nah, emansipasi adalah dulu adalah upaya untuk mendorong perempuan aktif di publik. Padahal orde baru sendiri itu yang menarik perempuan untuk di domestik. Jelas teman-teman? Jadi emansipasi beda dengan gender. Jelas nggak teman-teman? Tadi yang tanya, apakah sudah jelas? Putri, jelas Putri? Jelas, oke. Zahra bilang jelas. Baik. Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke kakak moderator. Baik, ada yang ingin bertanya lagi untuk peserta? Bisa untuk via kolom chat atau langsung. Ada yang ingin bertanya? Semuanya berarti paham ya? Paham. Halo. Ini kan masih, ini Niken ya mau tanya ya. Bu, gender sama nggak dengan emansipasi Putri? Niken mau tanya apa? Ayo Mau Niken. bertanya apakah masih bisa? Boleh. Mau tanya apa Bu Niken? Udah Bu tadi Bu, itu doang. Yang Oh, kedua. Oke. Ya. Oke, baik. Baik. Apakah sudah jelas teman-teman? Jelas Ibu. Bismillah, jelas. Ayo. Oke, baik. Semuanya jelas teman-teman? Jelas, Kak. Iya Kak, jelas. Udah nggak ada yang ganjel lagi nih di hati, di pikiran, di jiwa dan raga? Mungkin ada yang masih ganjel. Paham nih? Kalau misalnya apa namanya sudah jelas ya, saya ingin ini apa namanya ingin ngajak teman-teman satu aja mohon di sini ya kakak panitia. Mana ya? Nah, ini nih teman-teman. Nih, saya mau menunjukkan ini ke teman-teman. Penting sekali. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Ini perempuan, ini laki-laki. Ketika mengalami ini semua, mohon perhatikan baik-baik karena di sini ada anak saya, jadi saya tidak akan membacakan secara detail. Ketika perempuan mengalami ini, dia mengalami dua hal, sedih dan gembira. Sana. Gak boleh lihat, Mas. Kalau udah gede dia boleh lihat. Ini dia mengalami sedih dan dia gembira. Ya. Tetapi yang laki-laki hanya sebagian sini, semuanya gembira.
laki-laki semuanya gembira karena dia mengalami ini. Dia tidak mengalami ini dan sebentar. Nih lihat nih semua sebentar dan bahagia. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Kalau perempuan. Kalau perempuan ya ini. Share screen-nya masih di RUU PKS. Masa sih? Apa di saya aja? Ini nih. Hah? Coba saya ulangi lagi. Oh, share screen-nya masih di RUU PKS ya. Oke, saya ulang. Nah, kalau ini udah jelas? Jelas? Udah berubah belum? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Perempuan Iya, ini. Bu. Dia mengalami sedih dan bisa juga bahagia. Tapi kalau laki-laki hanya ini nih. Semuanya bahagia. Ini laki-laki. Semuanya bahagia. Kalau perempuan mengalami menstruasi ini segala macam itu dia sedih dan bahagia. Ya mungkin bahagianya karena nggak sholat kan? Tapi bayangin kehidupannya perempuan. Maka jangan pernah coba-coba untuk yang tadi. Karena dampaknya itu pada perempuan dan berbekas. Kalau laki-laki itu enggak. Dan yang selalu disalahkan itu perempuan. Ini teman-teman, kekerasan terhadap perempuan itu nyata. Dan itu menyerang siapa saja. Perempuan tidak pakai jilbab, perempuan pakai jilbab, perempuan pakai cadar, perempuan pakai burqa, perempuan pakai celana panjang, perempuan pakai rok, perempuan pakai gamis, bahkan polisi perempuan saja itu mendapatkan kekerasan. Mayat perempuan saja mendapatkan kekerasan. Nenek mendapatkan kekerasan, bayi saja. Jadi semua. Ini dampak ya, salah satu bentuk dari ketidakadilan gender, salah satunya adalah kekerasan. Ini. Baik, kalau sudah dirasa sudah cukup, saya akhiri materi ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sesi foto terlebih dahulu ya. Oke, kita foto. Ayo, 1. Ya. Kameranya nyalain dong 1. Semua kamera wajib nyalain. Gaya ya, gaya boleh. Udah pada siap? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk seluruh peserta dan panitia dan Kakak Yulianti. Baik, terima kasih. Saya pamit ya. Iya, Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih kembali. Oke, nanti kita kontak-kontakan lagi kalau ada pertanyaan, ada apa segala macam ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu sabil hak wasabil khairat, tetap semangat. Jadilah pionir bagi perubahan di negeri ini. Jadilah muslimah yang dibanggakan sepanjang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Kak. Oh iya, saya lupa bilang, saya mohon maaf ini materinya dimajukan karena besok saya harus ke DPR, jadi saya mohon maaf sekali ya. Ya baik, tidak apa Kak, nggak apa-apa. Terima kasih ya Ekanu dan teman-teman semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua. Halo, udah absen semuanya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah. Halo teman-teman.